Halo Sobat Ternak, kembali lagi di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Oke Sobat Ternak, di episode kali ini kita bakal bahas mengenai ayam kerdil atau kekerdilan ayam yang kabarnya nih kasus paling tinggi saat musim hujan. Nah, seperti biasa nih, masih ditemani dengan Kak Cantik Lutfia. Gimana nih Kak Cantik kabarnya? Alhamdulillah Kak Laras kabarnya sehat. Alhamdulillah. Gimana nih kabar Kak Laras? Alhamdulillah, baik juga. Oke Kak Cantik, langsung aja nih, mungkin bisa dijelaskan nih tentang sedikit apa sih ayam kerdil, apa nih ayam hias atau ayam yang bagaimana nih Kak? Tentunya ini bukan, kalau ayam kerdil tentunya bukan ayam hias. Bukan ya Kak ya, biasanya kan ada kan kecil buat Ya, ayam biasa, bukan ya, yang beda ya? KT ya. Iya, beda ya nih ya. Bukan. Ini bukan sejenis ayam hias atau ayam gimana, tapi memang di sini ayam kerdil atau biasa disebut dengan sindrom kekerdilan atau slow growth syndrome ini adalah memang ada gangguan pertumbuhan gitu ya pada ayam tersebut yang akhirnya nanti pasti berakibat pada kerdil seperti itu. Terus gitu ya. bener juga yang dikatakan Kak Laras bahwa biasanya paling banyak ini kasus kekerdilan ini muncul saat musim hujan atau pada saat cuaca ekstrim gitu. Karena memang biasanya disebabkan karena suhu atau kelembapan yang memang tinggi ataupun ekstrim seperti itu, dan memang karena agen infeksi lainnya. Gitu ya Kak. Jadi ketika si ayam ini mengalami pertumbuhan yang terhambat, bahkan bobot badan kurang dan jauh dari standar, dampaknya muncul dari kekerdilan ini juga akan merugikan ekonomi peternak sendiri ya Kak? Iya bener banget, karena apalagi nih ketika kasus kekerdilan ini menyerang jumlahnya dengan banyak gitu dari total populasi seperti itu gitu kan ya. Bisa dilihat nih wah ini kok banyak yang kerdil, kok BW-nya jauh dari standar kan seperti itu sebenarnya gitu juga ya, banyak Kak. merugikan nantinya Iya, ya Kak, seperti ya. itu. Kalau gitu, untuk gejala klinis nih Kak dari kekerdilan, walaupun kita tahu kan pasti kerdil kan pasti kecil, tapi kan kita pengen tahu apa sih gejala klinis lainnya selain memang kalau dilihat itu memang si ayam itu kerdil. Jadi benar, selain itu juga pastinya pertumbuhan di sini terhambat gitu. Jadi di sini memang ayam di sini memang tadi benar terlihat nampak kerdil gitu. Selain itu juga pasti bobot badannya memang jauh dari standar gitu. Jadi memang kalau dilihat wah ini sudah umur sekian tapi harusnya ini sudah banyak yang besar, tapi kok ini ada beberapa yang memang kecil seperti itu. Ini pasti ini ayam ini salah satunya adalah pasti kerdil seperti itu yang jauh dari standar ya bobotnya. Selain itu kalau dilihat memang keseragamannya tidak merata seperti itu ya. Selain itu biasanya ini enggak semua sih, biasanya di sini ada memang ayam yang kerdil kecil terus ada bulu yang terbalik kayak baling-baling baling-baling bambu. Gitu ya? Ini biasanya disebut dengan penyakit atau helicopter disease. Jadi memang bulunya Terbalik terbalik kayak gitu. Seperti itu sih Kak. Gitu ya Kak. Jadi gejala klinis ini sebenarnya cukup jelas ya. Namun kan biasanya banyak peternak kalau melihat ayam kerdil kan ya. Ini pertumbuhannya kan menurun, maksudnya kerdil itu kan ya. Kadang biasanya peternak itu bilang, wah ini pasti gara-gara pakan inilah, pakan itulah, gara-gara obat inilah, obat itulah. Terus peternak selalu bilang, manajemenku itu bagus, pasti gara-gara obat atau pakan nih. Nah untuk itu mungkin bisa dijelaskan ke sobat ternak sih, sebenarnya itu faktor penyebab dari ayam kerdil itu apa, biar semua sobat ternak kan tahu sebenarnya ini apa sih penyebabnya. Jadi sebenarnya ini biasanya di sini peternak juga bingung ya. Ini ayam ini kerdil gitu. Jadi bener banget yang dibilang Kak Laras. Jadi biasanya di sini apalagi kalau ada permasalahan seperti ini, yang tahu kondisi lapangan, kondisi di kandang kan juga pasti masing-masing peternak ya, pasti ya seperti itu. Nanti di sini akan saya jelaskan secara umum ada memang beberapa faktor yang menyebabkan ayam ini kerdil gitu. Ya mungkin nanti peternak bisa sambil untuk menganalisis ya, ini nanti ternyata ini kerdil mungkin karena ini gitu. Terus kalau nanti antisipasi menganalisisnya ini sudah bagus, nanti kan pasti untuk solusinya ke depan untuk pencegahannya dan pengobatan mungkin nanti peternak juga pasti akan tahu gitu. Nah di
untuk faktor penyebab adanya kekerdilan ini bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu memang karena agen infeksius dan juga memang adanya agen non infeksius seperti manajemennya, DOC-nya, pakannya seperti itu. Nah, untuk agen infeksius ini pasti disebabkan oleh virus. Jadi memang ada virus yang bisa menyebabkan gangguan pada pertumbuhan ayam gitu kan. Namanya virusnya ini reovirus. Nah, ini biasanya reovirus ini yang tadi menyebabkan helicopter disease itu tadi ya. Nah, biasanya ini menyerang pada atau menginfeksi pada vili-vili usus pada saluran cerna ayam ya. Nantinya sistem saluran cerna ayam atau pada usus ini nanti juga bisa menyebabkan iritasi seperti itu ya, adanya radang gitu. Dan pastinya nanti ini feses atau kotoran ayam ini akan basah. Makanya tadi salah satu ini ada lagi tambahan gejala klinisnya tadi bisa dilihat pasti ada kotoran basah yang menempel pada kloaka karena memang sistem saluran pencernaan ayam ini memang tidak maksimal gitu. Penyerapan nutrisi pakan juga akan tidak maksimal di sini. Makanya pasti ketika dikasih makan terus sistem pencernaan tidak maksimal penyerapan, pasti pertumbuhannya tidak akan maksimal juga seperti itu. Gitu ya, selain virus juga ini nanti agen infeksi ada bakteri. Tapi di sini bakteri pasti ikut campur pada kasus ini karena mungkin infeksi sekunder ya, karena memang imun tubuhnya menurun atau memang sudah sakit, bakteri bisa masuk juga pada dan bisa menginfeksi saluran pencernaan juga. Misalnya di sini yang ikut berperan adalah E. coli. Nah, E. coli-nya ya. E. coli juga bisa nanti menyebabkan nekrotik enteritis juga. Oh gitu ya. Wah, jadi memang ada virus ya yang menyebabkan ayam ini memang kerdil. Oke, benar. Oke, dan disusul infeksi sekunder tadi karena bakteri yang memperparah keadaan tertentunya ya. Benar. Oke Kak, untuk faktor agen non infeksiusnya nih apa nih Kak? Oke, jadi memang untuk agen non infeksius ini memang ada beberapa hal nih yang bisa menyebabkan itu tadi. Misalnya tadi adalah manajemennya dan juga memang kualitas DOC. Nah, ini biasanya yang paling banyak adalah ini kualitas DOC-nya ya. Nah, ini biasanya seperti itu. Nah, untuk manajemen untuk kualitas DOC, untuk kualitas DOC ini biasanya memang kualitas telurnya, kualitas telurnya, telur tetasnya ini dari breeding ini biasanya dia cenderung kecil dan ini biasanya berasal dari memang induk ayam muda. Induk ayam muda yang biasanya ini umurnya kurang dari 25 minggu. Jadi memang ayam muda memproduksi telur tetasnya kecil. Jadi memang kualitas DOC-nya tidak sebagus pada ayam dewasa seperti itu sih Kak. Nah, bisa juga ini antibodi reovirus dari induk. Nah, ini memang rendah. Jadi yang diturunkan antibodi ke DOC-nya nanti ini juga akan rendah. Ikut rendah ya. Apalagi juga bisa juga si induk DOC ini memang di awal sudah terinfeksi salmonella gitu ya. Jadi nanti memungkinkan juga anak atau DOC ini nanti akan membawa bakteri salmonella. Ya nantinya ketika DOC ini nanti imun atau daya tahannya turun, ini pasti salmonella juga akan bisa menyerang seperti itu. Jadi di sini peternak memang harus ini ya, memilih seleksi DOC, membeli, terus juga ini harus di perusahaan yang track recordnya yang memang sudah terpercaya gitu. Itu salah satu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Nah, untuk manajemennya, ini pasti salah satunya adalah manajemen pemeliharaan yang kurang baik atau pengaruh dari lingkungan sekitar, lingkungan luar, eksternal gitu ya. Misalnya nih biosecurity. Nah, ini memang hal yang sepele, tapi di sini ini akan ini ya berkelanjutan terus, ini berpengaruh juga berpengaruh. Jadi biosecurity, sanitasi, ini semprot desinfektan ini sebenarnya perlu banget kayak gitu sih Kak. Nah, apalagi ini ketika manajemen pemeliharaan saat masa brooding. Nah, jadi memang saat masa brooding ini kan penentu untuk ke depan ya. Jadi saat masa brooding ini memang jangan asal-asalan untuk melakukan brooding yang kurang baik, kurang maksimal seperti itu. Jadi memang harus memastikan suhu dan kelembapan yang sesuai dengan kebutuhan DOC ya kan,
ventilasi. Iya. Jadi memang harus memastikan masa brooding ini memang nyaman untuk si anak ayam seperti itu. Nah, ketika kan kita ketahui bahwa anak ayam ini kan sistem atau organ pada saluran pencernaan misalnya ini kan memang belum berkembang sempurna ya. Jadi ketika suhu dan kelembapan ini tidak sesuai ya misalnya seperti itu, ini pasti juga akan mempengaruhi ini pertumbuhan atau perkembangan dari si organ itu tadi. Kalau tidak nyaman kan pasti si organnya ini tidak terbentuk dengan sempurna gitu. Pastinya juga nanti berakibat pada penyerapan nutrisi, pertumbuhan tidak maksimal ya seperti itu. Oh gitu ya Kak. Jadi nih ya Kak, untuk manajemennya itu sangat penting ya penting banget. Iya, dari manajemen kandang, manajemen pemeliharaan, manajemen saat masa brooding nih ya yang penentu ya. Penentu ke depan. Karena memang saat masa ini merupakan penentu ayam ke depannya pas masa brooding ya Kak. Oke Kak, bisa dilanjutkan lagi? Jadi faktor yang menyebabkan ini tadi Kak selanjutnya adalah pakan ya Kak. Karena Iya. kan kita ketahui bahwa pakan ini kan sangat berpengaruh sekali ya terhadap pertumbuhan ayam atau si anak ayam itu sendiri. Ketika kualitas pakan ini buruk atau kurang baik, misal ini terkontaminasi oleh mikotoksin, nah atau hasil samping dari jamur itu ya Kak. Ini pasti kualitas nutrisi dari pakan ini pasti juga akan menurun. Nah seperti itu. Selain itu ketika tempat penyimpanannya, nah tempat penyimpanan pakan ini dengan kelembapan yang tinggi misalnya ya, apalagi dengan curah hujan yang tinggi ini pasti juga akan memicu adanya mikotoksin ini untuk mencemari si pakannya itu tadi. Jadi lama penyimpanan ini, terus tempat penyimpanan pakan ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap nutrisi pada pakan itu sendiri seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah faktor stres. Stres ya ini. Pasti ini ketika cuaca ekstrim misalnya ya, nggak usah jauh-jauh. Wah ini pasti kalau udah stres, ini ditambah lagi imunnya turun ya kan. Ini pasti juga akan penyakit lain juga akan masuk ya. Misalnya ini virus atau reovirus ini juga bisa masuk. Nah, ini pasti juga nantinya gangguan pencernaan atau lainnya ini pasti juga masuk, ya. terganggu. Oh gitu ya Kak. Jadi sangat banyak faktor ya penyebab secara umumnya. Jadi di sini peternak juga perlu mencegah dan mengatasinya. Mulai dari yang tadi Kak Cantik bicarakan ya, pemilihan bibit ayam untuk membeli di OC di perusahaan yang track recordnya yang menjamin bagus ya Kak. Selain itu harus juga mengoptimalkan manajemen pemeliharaan maupun kandang dan masih banyak lagi ya. Lalu untuk penanganannya ini apa nih Kak? Ya meskipun sudah terlanjur pertumbuhan terhambat, seenggaknya kan masih kita berpeluang untuk mengejar bobot badan yang maksimal. Jadi benar banget di sini ketika peternak ini udah ngelihat wah ini keseragamannya tidak merata, ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Pasti di sini peternak harus melakukan culing gini atau seleksi. Harus dipisahkan antara dengan ayam yang memang bagus bobot badannya dan memang yang terlihat kecil-kecil ini harus dipisahkan. Dan selanjutnya ini harus diberikan perlakuan khusus terhadap ayam-ayam ini yang kecil ini tadi, yang kerdil ini tadi, misal diberikan pakan starter gitu, terus juga diberikan multivitamin dan diberikan antibiotik untuk menghindari infeksi sekunder nantinya. Dan selanjutnya peternak bisa melakukan desinfektan semprot. Nah, semprot menggunakan desinfektan. Nah, ini bisa menggunakan golongan kuat atau benzalkonium chloride. Nah, bisa juga menggunakan Lysol, formalin, ini juga bisa sebenarnya. Selanjutnya yaitu ini Kak, kalau peternak ini masa brooding, jadi untuk pencegahannya, ketika masa brooding ini peternak juga bisa menggunakan Maxstream. Jadi peternak bisa menggunakan Maxstream yang memang Maxstream ini untuk memaksimalkan pada fase brooding ini nanti, yang bisa untuk memperbaiki kualitas DOC ini nanti, atau untuk ini nanti penyerapan sisa kuning telur ini tadi ya, yang memang ini fungsinya juga baik banget sebenarnya untuk si ayam. Selain itu ketika DOC check in ini juga harus melakukan sistem all in all out. Nah, itu ketika masuk check in dia juga harus semua
panen gitu. Selain itu untuk memperbaiki pertumbuhan selama proses pertumbuhan ini nanti lepas brooding ini juga bisa diberikan Zimek, karena Zimek ini juga bisa untuk memperbaiki kualitas pakan yang memang kan peternak juga pasti wah ini pakannya kualitasnya bagus apa enggak ya, atau masih bimbang gitu ya. Ini bisa diberikan Zimek. Nah, jadi Zimek ini adalah kombinasi dari beberapa enzim yang memang dibutuhkan oleh ayam itu sendiri. Seperti itu sih Kak. Dan juga harus ini memberikan ransum ya. Jadi harus memberikan ransum yang memang sesuai dengan feed intake-nya gitu. Dan juga harus memperhatikan suhu dan kelembapan kandang seperti itu sih Kak. Baik Kak, jadi yang benar Kak Cantik tadi bilang kalau dikasih Maxim saya setuju, karena kenapa? Memang kan kalau brooding itu masa penentu kan, harus diberikan Maxim biar lebih memaksimalkan tadi dari penyerapan kuning telur tadi ya Kak. Oke, namun gini Kak, untuk para petani di sini jangan menunggu kasus ini terjadi dulu ya, baru ada penanganan. Namun di sini peternak juga harus mengantisipasinya dan melakukan dari pencegahan tadi. Oke, jadi benar banget yang dikatakan Kak Aras, karena kan memang kita ketahui bahwa gejala klinis dari si ayam kekecilan ini kan ya cuma ya terlihat kerdil, pertumbuhannya kurang jauh dari standar kan seperti itu. Kalau nanti dibedah atau dilakukan nekropsi nanti kan pasti juga tidak ada perubahan ya, pasti yang ada perubahan atau patologi anatomi di dalam tubuh ayam sendiri itu tadi ya, faktor penyebab lainnya yang masuk, misal infeksi sekunder itu tadi seperti itu. Baik Sobat Ternak, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai ayam kerdil, bagaimana gejala klinisnya, penyebabnya, mengantisipasinya, mencegahnya. Jadi kita bisa tahu dan harus tahu apa yang harus dilakukan ya jika mengalaminya. Terima kasih Kak Cantik untuk ilmunya, pembahasannya, semoga bermanfaat untuk Sobat Ternak di rumah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Bagi kalian yang mau request di episode selanjutnya bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Spesialis Ternak, solusi para peternak.